karakter anak itu tergantung karakter orang tuanya, atau enggak lingkungannya setidaknya yang dia lihat. Sampai kadang aku emosi, tapi seemosinya aku, mereka tuh nggak akan merasa bunda tuh galak, enggak, dia merasa emang karena dia salah jadi dia dimarahin gitu. Sekarang mungkin kalau ditanya pekerjaanku apa, ya anggap aja wirausaha gitu kan, ibaratnya wirausaha di rumah emang ada gitu kan, usaha ini itu. Tapi aku juga nggak mau ngoyo, karena kan kalau orang online itu emang diakuin sih mungkin enak ya, kita nggak keluar, nggak kemana-mana gitu kan, cukup di rumah, anak terkontrol, tapi tetap aja kan pegang HP. Jadi kita sibuk aja pegang HP, dia main, ngobrol itu, kita iya, sok-sok dengar, padahal kita nggak merhatiin. Atau dia nyeletuk, bunda iya aja tapi pegang HP. Terus kita nggak boleh main HP, tapi bunda pegang HP. Gitu lah, dia mulai ngomong kayak gitu kan. Terus akhirnya mikir lagi, ya Allah, pengen juga nih kayak ini, begitu. Ya udah, aku ceritain aja dulu gitu. Atau mungkin emang lagi masanya, nanti suatu saat aku bisa berkembang lagi, apa gimana gitu. Ya udahlah. Tapi anak Bu Reni itu ini ya, bisa protes gitu ya, mulai kayak misalnya aku maksudnya kok pinter gitu loh, mereka tuh udah bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan, kan nggak semua anak kayak gitu. Karena kan aku dulu waktu kecilnya nggak punya pandangan ya, maksudnya gimana kita bersikap dengan orang tua kayak gimana ya, cuma sebagai aktivitas biasa aja gitu, jadi bukan hal yang spesial, maksudnya ada suatu momen yang harus begini. Tambah suamiku juga sama, punya orang tua dulu yang sibuk, jadi dia juga sekarang jalanin alurnya, ya udah jalan aja gitu. Jadi kalau ditanya, kita visi misi kita kan ada nih ya, suami istri ya, kita visi misi kita ke depan kayak apa ya sama anak gini dia ngomong gitu. Kalau aku ajak suamiku ngomong gitu, dia juga nggak tahu, ya udah jalanin aja gitu. Aku bilang, lah aku jalanin sih, terus gimana? Jadi sebenarnya kita kan sama-sama nggak punya jalan gitu ya. Nah dari situ aku belajar, yang dari ilmu parenting aku belajar, karakter anak itu tergantung karakter orang tuanya, atau enggak lingkungannya setidaknya yang dia lihat. Kalau seandainya kita bisa mengontrol diri kita, emosi kita semua depan anak-anak kita baik, insya Allah dia karakternya baik. Tapi kalau enggak, ya udah dia akan kalau dia pinter cari tahu, ya dia akan terbentuk jadi anak yang baik. Tapi kalau dia nggak pinter cari tahu, otomatis kan oleng ya. Nah kalau anak-anakku dari dulu aku tuh udah biasa ngomong kayak orang teman aja gitu loh, ngobrol terbuka gitu kan. Jadi kalau seandainya penjelasan kelamin pun aku juga jelas terang ngomongnya. Uni sama abang beda gitu. Ini laki-laki, ini perempuan. Terus kemaluannya begini, nggak boleh begini ya. Kasih tahu jelas gitu kan. Jadi mereka juga kalau ngomong tuh jelas, bilang apa aja terbuka gitu. Jadi kalau mau tidur, apalagi yang cowok ya. Kalau yang cowok itu aku pikir anaknya itu kan emang, karena aku dulu biar dia agak susah, kalau kata suamiku, dia kebanyakan vitamin, jadi katanya aku mau vitamin dikasih ke dia, nggak tahu ya, dan dia anaknya aktif banget. Sampai kadang aku emosi, tapi seemosinya aku, mereka tuh nggak akan merasa bunda tuh galak, enggak, dia merasa emang karena dia salah jadi dia dimarahin gitu. Nanti abis dimarahin dia tahu, oh iya tadi aku salah gitu, aku nggak boleh begini, makanya bunda marah gitu. Iya kenapa kayak gitu. Jadi dia terungkap apa adanya, terus dia ngeliat gerak-gerik aku. Pernah juga tuh aku bilang, bunda mau kerja ya biar bisa bantu Yanda cari uang segini, kenapa harus kerja? Emang kan harus kerja laki-laki. Dia ngomong gitu. Tahu ya? Tahu loh dari mana? Tahu. Iya, terus sampai waktu aku yang aku nggak bantuin orang tua aku lagi, aku juga bilang, bunda udah nggak bantu kan nama tokonya ditampilin ya, bunda nggak ketamcit lagi ya, jadi rezekinya sekarang lagi berkurang. Jadi nggak boleh minta ini itu, kita nggak akan jalan-jalan kemana-mana lagi, terus harus menahan diri, gini. Tahu dia, jadi bunda pengen ini, pengen itu, ya nanti rezekinya belum ada, ya udah cukup gitu. Kayak sekarang kan lagi corona, kemana-mana, aku jelasin kenapa begini begitu. Ya udah dia sih nggak pernah bilang bosen, pengen kayak orang dong, makan kesini, alhamdulillah sih enggak. Kalau seandainya dia pengen ini, pengen itu, yuk kita cari tahu, bisa nggak dibikin? Oh ternyata bisa, yuk kita bikin gitu. Alhamdulillah. Jadi makanya ya mungkin sekarang aku merasa bukan keberhasilan ya, belum tentu aku berhasil juga.
Intinya intinya kalau ditanya kesibukanku apa, sekarang ya kesibukanku lagi fokus ke mereka, karena kan lagi banyak banget emang kalau anak-anak sekarang nih, kalau aku ngeliat ya, walaupun kita zoom gitu ke anak-anak kan, mereka tuh ngomongnya macam-macam deh lagi di zoom, ada yang sikapnya nggak baik, ada yang ini. Terus aku bilang terus sama anakku, kita walaupun di zoom kita harus menghargai orang guru yang di layar gitu kan, jadi nggak boleh mondar-mandir, nggak boleh coret ini itu, nggak boleh ngomong segala macam. Oh aku mau galak sama mereka, kalau bilang galak aku galak, tapi mereka nggak, anehnya mereka nggak bilang aku galak. jadi kalau ada anak zoom tuh aku ya duduk manteng gitu, ngantuk deh, tapi nanti dia pasti ibaratnya ada kepedean, buat dia pede ketika dia duduk di situ. Beda dengan anak-anak yang mungkin orang tuanya lagi kerja, kasihan juga sih ya, mungkin sama orang tua kerja itu kan ada sebabnya gitu kan. Oh ya beda insya Allah. Cuman juga sempat ngomong sama si Lala kan, La, pernah nggak La ngerasa, kita udah sekolah tinggi-tinggi, terus kita dulu punya karir yang tinggi, terus sekarang kita cuma ngurus anak. Terus si Lala bilang, lo bilang ngurus anak cuma lah, kan ini maksudnya udah kayak teman-teman kita yang berhasil, dia bisa menjadi ini itu gitu kan, keberhasilan mereka di karir kan keren-keren ya, terus ini. Ya enggak lah, keberhasilan kita tuh bukan di situ, kata Lala. Keberhasilan lo itu lo lihat nih anak lo, lo mau kalau seandainya dia mendapatkan ilmu baru tapi dari orang lain bukan dari lo, justru yang akan mendapatkan pahala pertama itu ketika anak lo berhasil itu didapetin dari lo, bukan dari orang lain. Bilang, oh gitu banget, kalau gitu kasihan dong orang tua yang kerja gitu kan. Ya itu pilihan, kata Lala kan, itu pilihan, lo pilihannya mau ngasih pahala lo ikhlas ke orang, itu ibaratnya gurunya, apa pahalanya mau lo yang raih gitu kan. Aku mikir, iyalah, anak lo belajar A, bata, dia keluar kalimat A itu dari mulut lo apa dari gurunya. Nah kalau keluar dari gurunya, ya udah berarti lo harus ikhlas ngasih pahala itu ke gurunya. Aku langsung diam kan. Ya Allah, lu mikir sampai segitunya ya lah gitu. Dia bilang, oh ya deh sekarang aku lagi ngerasa ya udahlah, kalau masalah rezeki apa segala macam, semua orang juga pasti punya masalah itu, kayak gitu. Masalah kekurangan, pasti nggak mungkin lah hidup orang berlebihan terus gitu. Cuma Allah tuh menjamin lah rezeki manusia tuh insya Allah nggak akan ada kekurangan selagi lo usahanya bukan berarti lo harus kerja, kayak gitu. Ya udahlah, kalau dibilang orang, kalau kata Reni itu diskusinya sama Bu Lala gitu, maksudnya tuh orang yang dia yang sama. Orang yang sama. Coba iya Lala main ya kan? Ya makanya kan, karena aku diskusinya bukan sama orang yang bekerja kayak si Tika kan dia kerja. Kalau Tika kan dia kan ya emang gue sayang udah nyampe di titik karir ini. Kalau si Tika kan mikirnya gitu kan. Tadinya gue juga sempat mau resign ke Ines kan, karena dapat bos yang gak enak, yang mulai ini itu segala macam. Tapi sekarang di titik gue ini lagi titik bagus ya, pengembangan karir lah ibarat. Terus anak lo gimana? Ya gue cari orang kepercayaan yang buat ngontrol anak gue. Oh ya udah. Ya, kalau si Lala bilang sih, ya tapi kan lo lihat aja nanti ketika anak lo kumpul gimana gitu dengan anak-anak orang yang gini. Saya bilang, tapi bukan berarti gitu Lala, orang yang perempuan bekerja juga tetap aja ada anak yang berhasil. Ya ada, tapi paling 1%, kata dia gitu. Dia sampai ngomongnya gitu banget kan, nggak 1% lah gitu kan. Oh berdebatnya banyak juga tuh. Kalau dia mah ya, kalau kita udah ngotot dia lebih milih diem kan orangnya. Terserah lah, namanya gimana sih gitu ya. Makanya aku juga mikir si Lala itu kan dulu juga kan karirnya bagus kan. Dia kan dulu di karirnya lagi bagus-bagus itu, akhirnya dia ya itu karena dia juga kebetulan nggak tahu ya, mungkin kalau enggak sih, aku kan banyak dapet pelajaran dari teman-temannya. Kita kan punya background keluarga. Kalau mungkin keluarganya baik-baik aja, bapak ibunya baik-baik aja, mungkin dia nggak tahu ya, mungkin dia nggak akan sekeras belajar gitu. Tapi justru kalau kita yang dapat keluarga yang kurang baik, mau nggak mau kan kita harus belajar, cari tahu kesana kesini gitu kan. Akhirnya kita pengennya lebih baik lagi gitu kan. Nah dari situ sih, dan kebetulan aku ketemu teman-teman yang di lingkungan itu, dan ternyata oh iya ya, jadi di saat aku lagi mikir ngerasa apa aku salah ya, aku harus melangkah apa gimana, dan di situ tuh ada penguatan, ada ke sih. Kalau dari suami gimana nih Bu Reni? Maksudnya suami juga apakah support ibu untuk
ya udah di rumah aja, nggak ada masalah, kan ada saya yang bekerja nih, maksudnya suami kan, toh pun juga uangnya. Kalau suamiku ya, kalau suamiku dia waktu aku tadinya kerja mau bantuin usaha mamaku gitu kan, dia juga sempat wanti-wanti sih, hati-hati, ini kan namanya kalau usaha keluarga, kita kan nggak tahu nanti kedepannya gimana. Kalau aku kan waktu itu mikir ada orang tua kasihan harus dibantu terus gini. Aku mah orangnya mikir dulu kan, kalau aku tuh orangnya dulu mikir jalanin aja gitu. Aku dulu mikir kan gitu dulu ya. Jadi emang bener kan kejadian. Terus sekarang aku nggak ini, awalnya dia pikir ya udah gimana maunya apa, dia emang ngikutin aja, ngikutin gimana aku gitu. Nah terus kayak gini, aku lagi yang ribut, aku tuh gini gitu kan. Ya udah terus maunya gimana, terserah gitu, terserah gimana anaknya, terus gimana. Dia alhamdulillah sih bebasin aku, terserah maunya aku gimana gitu. Tapi akhirnya aku mencapai satu titik, aku bilang sama dia, udah ya, aku udah kayaknya udah 9 tahun kemarin aku cukup, aku usaha mencari rezeki, bekerja ini terus segala macam, kayaknya sekarang saatnya aku emang lagi pengen fokus ke anak, jadi aku nggak mau pusing mikirin ini itu gitu. Ya udahlah, gitulah, nanti masalah rezeki apa gimana, sampai udah kita jalanin aja dulu lah gitu. Ya udah deh, sekarang ya begini aja sih. Tadi kan Bu Reni kan bilang nih kalau misalnya sudah pernah sempat bantu mama. Nah, ya namanya perusahaan keluarga di mana-mana kan emang klasik ya alasannya ya, karena kan ya satu sisi memang itu masih keluarga kita, satu sisi lagi kalau misalnya kita paksakan apakah keinginan atau konsep yang kita sudah bangun, kadang ada ketidakcocokan. Nah Bu Reni pernah nggak sih memiliki gejolak batin, satu sisi sebagai anak pengennya tuh berbakti nih kepada orang tua, membantu ya kan, tapi satu sisi lagi sudahlah mau dibantu tapi kok kayaknya nggak mau dibantu gitu loh, kayak nggak bisa dibantu, ya sudahlah aku pergi aja. Nah pada akhirnya kan Bu Reni tuh memutuskan untuk pergi meninggalkan usaha orang tua, karena itu gejolak batin nggak sih? Banget, gejolaknya itu kan karena kan aku ngerasa dari titik terendah kita usahain terus akhirnya mencapai keberhasilan yang sebelumnya belum ada gitu kan. Terus waktu kemarin tuh konfliknya itu kan karena kan ketika udah mama kan mikir udah nggak ada utang nih gitu kan, berarti namanya orang dulu kan mikirnya pengen utang gitu ya, kita bisa beli ini tuh dengan cara utang gitu. Aku nggak mau, aku bilang nggak boleh lah, kita mindsetnya sekarang jangan utang, kita harus beli cash. Kalau nggak bisa udah jangan paksa. Nah ada adekku, dia pengen juga nih gini, terus aku tanya peran dia apa, kalau dia nggak berperan ya nggak bisa dong kita kasih dia bagian terus ini segala macam. Nah akhirnya kan mulai ributin itu segala macam, akhirnya aku mikir gejolaknya mungkin ada makanya kan si Cumi kan dia juga sekarang lagi, kemarin kan dia punya usaha sendiri di rumahnya kan, dia usaha tani gitulah, tani sama ternak gitu ya. Bapaknya itu kan usahanya lebih besar dari dia, bapaknya nggak ada yang ngebantuin, dia ngerasa capek akhirnya dia bantu kan. Aku bilang hati-hati loh Cumi, enggak kok bapakku bijak ini itu segala macam. Oh ya udah, aku dapat pelajaran kemarin ketika aku lagi kayak gitu, ternyata aku salah. Aku memutuskan itu, aku nggak ada akadnya, karena biasanya kita mikir sama orang tua nggak perlu ada akad gitu kan. Sebenarnya yang benar itu kalau kita usaha walaupun sama keluarga harus ada akadnya jelas. Misalnya pembagian ininya berapa itu segala macam gitu, itu harus jelas gitu. Terus dia bilang, enggak kok bapakku nggak gitu, bapakku katanya nanti aku punya tabungan nanti diisi terus gini. Oh ya udah alhamdulillah. Sebulan 2 bulan kemudian aku telepon dia lagi bete. Kenapa Cum? Kok kamu mukanya sebab habis nangis? Enggak gitu. Terus kenapa? Aku kesel, aku pengen makan aja. Kenapa? Terus aku bercandain, tabunganmu udah berapa isinya? Apaan? Kosong, gak pernah diisi. Terus gitu. Akhirnya aku bilang, tak bilangin juga apa, sebaik-baiknya orang walaupun itu keluarga sendiri tetap harus ada akadnya jelas gitu. Ya kan nggak mungkin masa minta terus masa ini kesannya sama orang lain terus gini itu segala macam. Ya tipsku ya kalau seandainya kita mau ini kan pesan mau pindah profesi. Nah kalau temanku juga ada sih banyak yang tanya waktu awal-awal aku mau karir gitu, nanya gimana sih cara usaha gini gitu segala macam. Kalau seandainya usahanya itu dengan keluarga, akad yang utama. Mau bapak sendiri, ibu sendiri, akad harus jelas. Jadi akadnya itu ya pembagiannya itu gimana. Apalagi kan kalau usaha kan rentan dengan yang namanya materi kan. Kalau kita bekerja, kita dapat gaji sekian, ya tentunya harus tahu kan. Kalau sama keluarga sendiri itu berapa pembagiannya itu kedua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya namanya keluarga itu
kita bisa berdiri sendiri atau ada yang ngerecokin di belakang. Kalau udah ada yang ngerecokin tuh nggak akan bertahan lama lah istilahnya. Kita juga nggak bisa berkembang bebas. Terus kalau seandainya bukan usaha sama keluarga, kalau seandainya kita mau usaha sendiri, yang pertama sih kalau orang usaha itu mentalnya itu aku percaya banget sih. Memang kan Rasul pernah bilang, ada bilang kan, orang berdagang itu paling mudah masuk surga tapi paling mudah juga masuk neraka. Jadi tinggal pilih nih jalannya mau yang mana. Kalau seandainya kamu niatnya usaha pengennya untung, ya tentu kan namanya usaha ada untung ada buntung, nggak mungkin ya. Kalau aku jadi sampai sekarang pun aku gitu. Jadi kalau seandainya walaupun susu kurma nih, misalnya aku jual susu kurma untungnya mas 5 ribuan gitu ya, terus tiba-tiba ada customer yang ribet, ini itu segala macam ini, ya udahlah, aku nggak main perhitungan gitu. Nah di situ tuh aku mikir serugi-ruginya kita karena orang, misalnya kalau udah ngadepin orang yang kayak gitu, yang udah mulai ribet, terus kayak gimana, lebih milih aku diem, ngalah gitu. Tapi selagi kita nggak salah, ya kita harus tegas gitu. Aku juga kenapa ngadepin customer yang bilang, bohong ya, terus katanya begini begitu, bisa ini bisa itu. Aku bilang, Bu, sampai aku ngomong ini, saya dagang bukan sekedar dagang Bu, bukan bilang jualan harga 100 terus berkurang jadi 90, besok bisa jadi 80, ntar ibu jauh saya panggil-panggil. Enggak, saya bukan orang yang kayak gitu. Saya bagaimana. Jadi kalau saya udah bilang misalnya nih baju udah jadi, boleh ditukar dalam waktu seminggu. Ibu datang lebih dari seminggu, itu bukan akadnya. Jadi ya udah batal. Terus kalau ibu bilang saya bohongnya dari mana? Terus ini saya nggak mau terima gitu. Gitu udah kayak aku lebih milih terserah lah dia mau sumpah serapahin aku kayak apa. Yang penting kalau aku udah ngerasa benar, aku nggak salah ya udah gitu. Jadi intinya harus kuat mental dan jujur kalau emang orang mau usaha ya. Jadi nggak akan jalan usahanya kalau nggak jujur. Dan aku yang bikin sekarang agak ribet untuk memulai usaha sendiri itu juga kan banyak juga tuh, suamiku juga udah bilang kenapa nggak coba ambil sana sini. Terus aku bilang, aku kalau nggak tahu ilmunya, aku akan ambil jualan orang mana sana sini, jual bayangan ibaratnya. Aku nggak tahu barangnya kayak apa, aku jualin. Terus aku nggak ngerti kualitasnya kayak apa, aku jual. Karena kan jual beli itu sebenarnya kalau mau nyari rezeki mas sekarang gampang ya, lewat online itu sebenarnya gampang. Cuma keberkahannya sih aku mikir. Jadi kayak sistem dropship itu harus kayak apa jelas, reseller kayak apa jelas. Jadi jangan jual bayangan lah, kita jual barang dengan gambar yang banyak tapi kita nggak tahu kualitasnya, isinya kayak apa gitu. Kayak aku mikir di situ, ya udahlah, nggak tahu ya, aku lagi di titik itu Tin. Jadi aku lagi di titik ngerasa kalau materi di dunia sebanyak-banyaknya bisa diraih gitu ya, dengan cara apapun bisa. Kayak kemarin waktu lagi musim APD ini kan, kemarin kan keluar APD waktu itu ya, bikin ya malah. Ya APD. Terus kan ada adikku kan, dia karena kan konveksi kan bikin APD. Terus kakakku jualan alkes, alat kesehatan, masker gitu kan. Nah di situ tuh aku baru belajar mikir juga. Aku bilang, nih ada masker harga sekian box, harganya per box sekian juta. Ada yang mau beli nih 2000 box. Kita udah tawar menawar segala macam, tapi barangnya itu nggak ada, belum jelas. Nanti baru ada hari Selasa, hari Rabu ini itu segala macam gitu. Terus aku bilang, ini mah namanya nggak jelas, tapi kita udah ngadain akad, haram ini, aku bilang gitu kan. Kalau untungnya sih kelihatannya gede ya, udah berhasil jualin duitnya sekian ratus juta, terus kita dapat untung sekian puluh juta, dibagi-bagi bisa segini, gede juga ya, aku mikirnya gitu kan, udah ngitung gitu. Tapi entah kenapa udah hampir deal batal gitu kan, karena barangnya nggak ada atau enggak karena orangnya lambat segala macam. Aku dapat proses pembelajaran itu dari situ sih. Jadi ketika aku mulai mau terjatuh, kebetulan terus ada blog begini ya, dari situ aku belajar gitu. Ternyata nggak boleh nyari duit itu, ternyata gampang, tapi kalau nggak berkah, kalau uang yang kita dapat nggak berkah, pasti kan kejadiannya di keluarga kita sendiri kan, paling nggak di anak lah, dari anak, dari suami, dari situ. Jadi aku mikir ya udahlah, apa-apalah kekurangan sementara daripada nanti hancurnya selamanya. Jadi dari situ sih. Konsepnya kan Bu Reni bilang rezeki itu tidak akan pernah tertukar, rezeki itu sudah ada yang ngatur ya kan? Iya betul. Justru aku salut lah dengan kayak dirimu gitu ya. Jadi perempuan tangguh. Enggak lah. Yang harus tetap kalau itu tuh kalau kata si Ani, sawang sinawang, kita ngeliat orang enak, tapi sebenarnya nggak seenak yang kita lihat. Pasti kan dia juga banyak yang harus dia korbankan, dia iniin. Kita ngeliat
wah Titin hebat juga ya, maksudnya dia jadi independen, yang mandiri. Terus ya, kalau saya kan soalnya terpaksa Bu, mau nggak mau kan sendiri soalnya kan. Iya makanya iya. Benar banget itu. Iya betul. Temanku juga ada kalau yang kayak gitu, makanya dia bilang, kalau ditanya capek gue, stres, siapa sih yang nggak pengen ngurus anak, kata dia gitu. Tapi kenyataannya emang kita lagi belum ada gitu, dan kita belum bisa memulai lagi, jadi gimana dong? Ya udah, jalanin aja, setiap orang punya skenario dan kita tinggal jalanin aja. Oke, Bu Reni, terima kasih atas waktunya, atas pesan-pesannya juga kepada semua sahabat Lady Story yang dengerin kan. Semoga kisahnya Bu Reni ini benar-benar bisa menginspirasi, mulai dari konsep berkah ya Bu ya, tadi masalah finansial apa, Islamic finansial, kemudian bagaimana tips and triknya untuk mengelola perusahaan keluarga, mendidik anak, berkomunikasi dengan anak dan suami. Itu semua sih menurut saya sangat berguna buat kita semua yang dengerin gitu. Apakah orang yang mau nikah, orang yang sudah menikah, mau punya anak, ataupun mau terjun ke dunia usaha gitu. Tips and triknya tuh sangat sampel banget gitu loh Bu. Jadi istilahnya pembicaraannya random ya, nggak jelas. Random sih, tapi berguna ya kan. Berguna, semoga berkah juga buat Reni, ilmunya dibagi ke kita semua. Amin. Mohon maaf ya kalau seandainya ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang salah kata. Gak ada. Oke, salam untuk suami dan anak-anak semua di rumah ya Bu Reni ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni Julita. Luar biasa kisahnya, sangat menginspirasi kita semua. Semoga para sahabat Lady Story di luar sana yang memiliki kisah yang sama, bingung harus memilih, berada di persimpangan, kisah beliau bisa menjadi salah satu inspiratif alternatif solution bagi sahabat Lady Story semuanya. Nah, episode berikutnya tentang apa ya? Sahabat Lady Story yang ingin kisahnya ditampilkan di acara Lady Story Talk Show bisa DM kami di Instagram ladystory.talkshow. Follow juga ya. Atau bisa komen di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita, Lady Story. Menghadirkan kisah-kisah inspiratif, pahami wanita untuk pahami dunia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.